pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Selamat pagi saudara-saudariku sekalian. Kita patut mengucap syukur atas anugerah di kehidupan baru yang Tuhan berikan pada kita. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bekal di dalam kehidupan kita di satu hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ucapan syukur dan terima kasih kami Tuhan yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami di dalam penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan malam kami, dan Kau bangunkan kami di dalam kehidupan baru yang boleh kami nikmati hari ini. Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi kehidupan kami. Kiranya itulah yang menjadi dasar kami di dalam kami melangkah di kehidupan kami dengan segala aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Dina Lauren Boru Utapea. Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini tertulis dari Roma 8 ayat 1. Demikian firman Tuhan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita akan mendengarkan pertanyaan yang akan disampaikan oleh Melati Guru. Terima kasih atas firman yang sudah dibacakan Kak Dina. Pertanyaan saya, mengapa dikatakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus? Terima kasih. Saudara-saudariku yang kekasih, tentu kita tahu dosalah yang menyebabkan hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak, dan dosalah juga yang membuat hubungan kita kepada Allah kita menjadi tidak harmonis. Apa yang baik yang diberikan Tuhan kepada kita, ketika Tuhan menjadikan segala sesuatu baik adanya dan diberikan kepada kita, semua menjadi rusak karena dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, upah dari dosa adalah maut ataupun hukuman, dan mati adalah bagian dari kehidupan kita. Dosa semua yang kita lakukan akan mendatangkan duka cita, dan duka cita itu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Oleh sebab itu, apakah kita semua yang berdosa ini dapat melepaskan dirinya dari hukuman? Apakah manusia yang berdosa ini, kita yang berdosa ini, bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Jawabannya tentu tidak. Manusia dengan upayanya sendiri tidak dapat melepaskan dirinya dari hukuman, dari dosa-dosa yang dilakukan. Atau karena kita bisa melakukan hukum Taurat, maka kita bisa melepaskan diri kita dari hukuman karena dosa-dosa kita? Tentu tidak. Manusia tidak akan berdaya melakukan hukum-hukum Allah ketika ia masih hidup di dalam dosa. Saudara-saudariku yang kekasih, walaupun kita melakukan hukum Taurat, artinya manusia tidak dapat, dengan dasar itu kita tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dengan melakukan segala sesuatu dengan upayanya sendiri, manusia tidak bisa lepas dari hukum dosa.
Bagaimana mungkin manusia yang hidup di dalam dosa dapat melakukan kehendak Allah kalau kita hidup di luar dari Allah? Oleh sebab itu, melalui kehadiran Yesus Kristus, dikatakan melalui firman Tuhan yang boleh menyapa kita di hari baru ini, orang yang hidup di dalam Kristus Yesus tidak akan lagi mendapatkan hukuman. Orang yang hidup di dalam Kristus Yesus yang akan dapat memahami atau mengenal apa kehendak Allah. Kenapa firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini di kehidupan baru saat ini? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena mau mengatakan kepada kita melalui renungan, bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman. Karena apa? Karena Kristus Yesus yang memberikan kehidupan telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara-saudariku yang terkasih, oleh sebab itu firman Tuhan yang menyapa kita hari ini menjadi sukacita kita. Kita diingatkan kembali akan anugerah pengampunan yang diberikan Allah kepada kita. Dan dikatakan hanya mereka yang memahami anugerah pengampunan itu, mereka yang hidup di dalam Kristus Yesus, bukan karena upaya-upaya kita. Oleh sebab itu, melalui renungan, mari kita bersuka-cita karena anugerah pengampunan yang boleh memerdekakan kita, yang boleh menyapa kita di hari baru ini. Kiranya itu boleh menjadi kekuatan kepada kita. Kita akan merespon anugerah pengampunan tadi, bahwa di dalam Yesus Kristus tidak ada penghukuman. Itulah yang memampukan kita untuk melakukan ataupun memahami apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur, syukur kepada Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan adalah jaminan bahwa kita hidup di dalam Kristus Yesus. Hidup di dalam Yesus Kristus, kita tidak jadi menjadi orang-orang tawanan. Itulah yang memerdekakan kita untuk melakukan kehendak Allah. Dan kehidupan kekal akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita.